Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Banyu Biru Banyuwangi. Saat ini saya Desi Alinda hadir kembali untuk Anda di session talk show yang saat ini hadir bersama kita seorang narasumber sekaligus juga beliau ini adalah bacalek ya, seorang penyanyi lokal Banyuwangi dengan karirnya cukup lumayan bagus, dan dengar-dengar katanya beliau ini tertarik ke dunia politik. Untuk mengupas jauh ya tentang sosok yang satu ini, ada baiknya kita sapa dulu lagi. Selamat malam Mbak Leona. Malam. Aduh, seger. Seger. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mak. Habis nyanyi? Habis nyanyi? Enggak, habis dari rumah. Jadi kelihatan kayaknya capek banget, enggak ya? Emang seperti ini, Mbak, anaknya. Mukanya sendu gitu. Bawaannya melo. Mukanya sendu. Mbak Lena apa kabar? Baik ya? Ya baik. Karir masih jalan terus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat semuanya? Sehat semua. Oke. Beberapa waktu lalu kita ketemu dan sempat ngobrol-ngobrol, dan beberapa sesi kemarin kita kan ketemu ya di tempatnya jenengan, rumahnya Mbak Leona gitu ya. Pertama kali ke rumahnya Mbak Leona, dan di situ Desi juga tahu ternyata Mbak Leona memberanikan diri untuk nyalek gitu, menjadi anggota legislatif alias anggota DPRD Banyuwangi. Tapi sebelum lebih jauh lagi, nggak ada salahnya ya, karena berhubung jenengan ini seorang penyanyi, jadi kalau nggak nyanyi, nggak datang sini nggak nyanyi nggak afdol gitu. Jadi harus harus mengeluarkan suara dulu, nyanyi dulu ya, menyapa Sobat Banyu Biru Banyuwangi yang saat ini sudah standby di depan monitor mereka masing-masing. Lagu pertama apa nih? Kanggo Riko boleh? Kanggo Riko? Oke, Kanggo Riko ya. Masyota samudra sun arungi, sing ngono hang bisa biatasi welas iki, masya ilyang nyawa sun pelani, paran pyaing sun lakoni kanggo Riko. Siji ni mung Riko nong ati nison selawas
Oke, nggak salah kita kasih aplaus. Suaranya luar biasa. Makasih. Hampir tertidur diri. Leona, kalau sebelum kita nanti ngomongin soal perjalanan kenapa ingin jadi anggota legislatif atau di DPRD Banyuwangi, ada baiknya pengen juga ada yang pengen tahu sebelumnya Leona lahir di sini di Banyuwangi? Di Manado. Lahir di Manado, Sulawesi Utara. Siapa, bapak, ibu? Mami. Oh, mami. Mami sana, juga Leona kelahiran sana. Kelahiran sana, terus ke Banyuwangi. Punya suara bagus mulai dari kecil atau gimana nih? Masa bagus sih? Bawaan orok gitu ya? Ya, yes, nggak tahu bagus apa enggak. Emang dari sana gitu. Dan karir di nyanyi memang dari kecil? Enggak, lulus SMA deh kayaknya, SMA kelas 3. Dimulai dari ikut kompetisi atau hanya sekedar ingin mengetahui suara bagusnya atau bagaimana nih? Awalnya sih cuma nyumbang gitu. Nyumbang suara. Belum dibayar, cuma dibayar terima kasih aja gitu. Lama-lama, oh enak nih gitu. Jadi lanjut sampai sekarang. Gitu. Kalau boleh tahu, pertama kali jadi penyanyi Banyuwangi, emang kan dulu dari Sulawesi Utara ke Manado, memang bisa bahasa Banyuwangi? Kan dari kecil udah di sini, lingkungan juga kebanyakan. Oh, cuma lahir doang di Manado. Iya. Tapi kadang pulang ke sana kalau pas kalau pas orang tua, pas hari-hari besar hari kayak besar gitu. ke Manado. Jadi dari kecil memang sudah di sini. Jadi bukan hambatan lagi untuk menyanyi dengan berbahasa Banyuwangi atau sing gitu ya. Kirain udah begede langsung pindah ke sini gitu, ternyata enggak ya? Enggak. Mulai SMA nyanyi itu honor pertama kali berapa kalau boleh tahu? Kalau pertama kali nyanyi, pertama kali cuman dikasih ucapan terima kasih gitu. Terima kasihnya bener di dalam amplop. Terus nyanyi lagi, pertama kali 25.000. Bener nih? Iya, insya Allah. 25.000? Iya. Oh gitu, itu SMA ya? SMA. Udah seneng banget dapat segitu ya. Seneng bisa buat traktir teman-teman di sekolah. Oke. Habis itu naik 50 gitu sampai sekarang. Siapa yang jadi supporter terbesar Leona berada di karir sebagai seorang penyanyi ini? Orang tua. Yang support gitu. Selalu support kemana-mana diantar kayak gitu. Kadang sempat ya latihan nyanyi juga diantar kemana-mana, pokoknya diantar gitu. Kecuali pas luar pulau. Sampai sekarang ini bisa dibilang karir sekaligus juga mungkin bisa dibilang profesi gitu ya, profesi untuk mendapatkan income-nya Leona gitu ya. Ada gak sih side job lain selain nyanyi kalau Desi boleh tahu? Apa ya? job lain gitu. Yang nggak ada sih, cuman kadang kalau misal ada saudara tuh yang buka usaha, kadang Leona ikut ke situ gitu. Ikutnya sebagai investor atau sebagai pembeli? Cuman ikut-ikut jualin. Jadi gitu. Menjadi sales ya? Iya. Dagangan itu gitu. Dan ada apa ketertarikan sendiri di usaha seperti itu? Belum ya. Masih coba-coba gitu. Oke, sekarang ini kan kita tahu seorang Leona, kalau Desi boleh tahu nama lahirnya emang Leona? Iya, nama asli Leona Felicia. Jadi panggilannya memang Leona. Jadi bukan nama beken ya. Bukan nama asli. Bukan nama nyanyi gitu ya. Nama asli memang Leona. Iya, nama. Lahir di Manado, kemudian di sini di Banyuwangi sebagai penyanyi. Hambatan yang paling nggak enak dulu sebelum ngomongin enaknya sebagai penyanyi. Kalau dulu belum punya penyanyi, zaman dulu belum ada mobil. Paling nggak enaknya kalau berangkat kehujanan, kepanasan kayak gitu. Berangkat sendiri? Enggak, sama orang tua. Sama diantar. Jadi nggak enaknya itu kalau kehujanan sama kepanasan. Jadi ngerasain seperti itu ya? Wah, banget. Dengan bayaran 25.000. Iya. Kenapa masih cinta?
Masih cinta nyanyi. Karena hobi. Gitu kan, nggak pertama kali setelah kamu merasakan bahwa aduh jadi penyanyi jauh, panasan, kehujanan, naik motor, bayaran cuma 25.000, kenapa bertahan gitu? Karena di samping itu hobi. Satu, dua, uang jajan sekolah nggak minta lagi ke orang tua. Gitu. Kepengen nggak go nasional deh? Gitu. Pernah coba nggak? Kepengen, cuman mungkin ya batasnya sampai lokalan aja gitu. Jadi rezekinya di lokal gitu. Belum bisa. Itulah kenapa Leona melirik untuk terjun ke politik. Kita bisa dibilang ini kalau dunia artis dan dunia politik nih bisa dibilang dunia yang mungkin bertolak belakang lah. Apa nyaris nggak ada nyambung-nyambungnya gitu ya. Tapi Leona kepengen terjun ke politik. Dan kemarin sempat ketika beberapa waktu yang lalu di rumahnya Leona memperkenalkan diri dan memperkenalkan diri sebagai seorang kader Demokrat yang nyalon menjadi anggota DPRD. Apa sih yang bikin kamu tertarik untuk menjadi anggota DPRD itu? Nggak mudah loh Leona. Iya. Karena gini Mbak, saya itu ikut partai, tapi belum anggota ya, cuman ikut. Ikutnya sebagai penyanyi. Iya. Oh gitu. Jadi tahun 2014. Dari tahun 2014 jadi saya tahu kegiatan ketua seperti apa ke masyarakat. Ternyata positif, sangat baik gitu, Mbak. Jadi saya lama tuh, terus lama nggak keluar, saya vakum. Jadi balik lagi, ketemu lagi gitu. Sama Pak Michael? Iya, sama anggota yang lain kayak Bu Yulis gitu. Jadi saya bagus ini kalau misal saya bisa berkontribusi gitu. Kontribusinya ke masyarakat. Iya pasti. Jadi selama ini menurut Leona, pemikiran Leona bahwa untuk memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat adalah menjadi anggota legislatif. Iya. Alias menjadi anggota DPRD tadi gitu. Tahu nggak sih resiko-resikonya bagaimana perjalanan ini menuju ke sana gitu? Udah tahu belum? Kalau resikonya ya, aduh, belum bayangin nih Mbak. Takut Mbak. Tapi itu berani, tapi tetap maju. Gitu. Tetap maju karena saya sekarang harus nyiapin mental dulu. Yang memang nomor satu ya. Iya, Jadi gini, ketika orang meloncat di suatu tempat yang nggak biasa gitu ya, kalau kita bisa dibilang kamu ini lepas dari lingkaran yang selama ini membesarkan nama kamu sebagai penyanyi, bukan sebagai politikus atau sebagai anggota DPRD yang akan datang ini nanti gitu. Jadi bisa dibilang seperti itu. Persiapan apa saja selain mental? Persiapan ya, terutama mental. Habis itu yang kedua apa ya? Leona lebih sering ke masyarakat. Kayak gitu. Jadi apa ya, turun ke masyarakat gitu. Karena mungkin profesinya Leona tadi yang membuat sering ketemu dengan masyarakat gitu ya. Tapi masih belajar. Belajar. Nggak apa-apa, semua juga belajar. Leona, itu tadi Desi kan pernah lagi nyinggung-nyinggung soal UMKM ya gitu. Tadi Leona bilang tadi apa sih side jobnya? Ternyata Leona bilang ikut-ikutan bisnis dari saudara yang tadi sudah menjalankan bisnis sebagai ibaratkan sebagai promotion atau mungkin sales lah ya, gitu. Kan kita sekarang lagi apa namanya lagi ngetren nih istilahnya UMKM naik kelas gitu ya, bisa dibilang seperti itu khususnya untuk yang khusus pelaku UMKM. Lena tahu nggak sih apa sih istilah UMKM naik kelas itu? UMKM naik kelas. Gini, Leona kan sering tuh ngikutin kegiatan DPC Partai Demokrat, ya kan? Dan di situ sering membahas tentang UMKM, seperti itu. Jadi, karena program Partai Demokrat ke depan emang ingin mengembangkan UMKM, apalagi UMKM ini program ibu-ibu ya. Betul, mak banget. Iya, gitu. Jadi yes. Tahu ibu-ibu? Tahu lah. Bupati Banyuwangi gitu. Jadi Leona taunya ya karena sering ikut kegiatan partai gitu. Karena sebagai profesi juga. Iya. Oke.
Kita break sebentar ya Mas ya. Setelah ini nanti kita sambung lagi ngomong soal Leona terjun ke politik. Jadi serunya nggak akan habis. Oh, gitu. Kita break sebentar ya. Dari lainnya, karena hatiku telah terpikat pesonanya demokrat. Rasa hati ini pun sama, takkan ke lain cinta. Semoga kita tetap satu, bawa demokrat maju. Gandeng tangan erat-erat, menyatukan tekad. Cintaku tuh demokrat, sampai datangnya kiamat. Kan ku jaga janji kita agar tetap jaya. Rinduku untuk demokrat tak akan pernah berubah. Kan ku jaga janji kita agar tetap jaya selamanya. Tak mungkin lagi ku terima cinta dari lainnya, karena hatiku telah terpikat pesonanya demokrat. Rasa hati ini pun sama, takkan ke lain cinta. Semoga kita tetap satu, bawa demokrat maju. Gandeng tangan erat-erat, menyatukan tekad. Cintaku tuh demokrat, sampai datangnya kiamat. Kan ku jaga janji kita agar tetap jaya. Rinduku untuk demokrat tak akan pernah berubah. Kan ku jaga janji kita agar tetap jaya. Cintaku tuh demokrat, sampai datangnya kiamat. Kan ku jaga janji kita agar tetap jaya. Rinduku tuh demokrat tak akan pernah berubah. Kan ku jaga janji kita agar tetap jaya selamanya, selamanya, selamanya.
Baik Sobat Banyu Biru Banyuwangi, masih bersama saya Desy Alinda dan juga masih bersama penyanyi cantik Banyuwangi, Leona. Siapa tadi sih Leona siapa? Leona Felicia. Leona Felicia. Itu nama memang Manado banget sih emang. Jadi pertama kali Desi tahu kenal Leona, emang udah kayaknya Banyuwangi nggak ada deh. Masa sih Mbak? Orang ngiranya saya itu Cina gitu ya. Memang muka Manado banget gitu. Tadi kita ngomongin soal kenapa Leona berani gitu ya. Moving gitu, bisa dibilang seperti itulah. Pindah dari jalur sebagai seorang penyanyi langsung ngelirik ke dunia politik dan memberanikan diri untuk menjadi salah satu calon anggota legislatif Dapil 2 ya, kalau nggak salah ya. Dan ingin niat memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat sebagai anggota dewan. Cita-citanya seperti itu gitu. Tadi Leona juga udah memberikan informasi bahwa banyak persiapan yang harus dilakukan selain mental dan juga banyak belajar soal politik. Nah, kalau Desi boleh tahu sebenarnya siapa sih mentor politiknya Leona ini gitu? Berkiblat kemana nih? Gitu. Yang pasti satu di ketua ya? Pak Michael ya. Pak Michael itu panutan banget. Kedua Bu Yulis kayak gitu. Ada banyak sih teman-teman di Demokrat pastinya. Yang yang paling menjadi bisa dibilang yang selalu diingat oleh Leona. Pelajaran politik apa yang diberikan mereka kepada Leona? Selalu bahas UMKM. Tentang perkembangan UMKM di Banyuwangi khususnya. Jadi memang sih beberapa kalau kita ngomongin UMKM, Banyuwangi ini memang luar biasa gitu ya. Segala bidang di UMKM itu pasti dari mulai kuliner, kemudian transportasi juga gitu ya. Kemudian kerajinan banyak sekali yang digeluti oleh masyarakat gitu. Tapi beberapa waktu yang lalu kita ingat bahwa negara kita ini kan lagi dikena musibah nih selama mulai 2019 sampai 2021 ya. Di mana pandemi corona menghantam semuanya, memporak-porandakan semua termasuk juga geliat UMKM di Banyuwangi. Leona melihatnya bagaimana nih perkembangan UMKM atau apa yang terjadi di UMKM di Banyuwangi sebelum pandemi dan sesudahnya pandemi? Yaitu pada tahun 2019 ya Mbak ya. Itu pas ada COVID ya, COVID-19. Jadi dilanda Indonesia dan juga Banyuwangi banyak UMKM yang menurun. Kolaps bisa dibilang gitu. Banyak juga yang sampai gulung tikar. Betul. Seperti itu. Jadi sekarang alhamdulillah setelah COVID-nya udah mulai menurun, UMKM mulai menggeliat lagi gitu. Jadi apalagi ini ada program Bupati Banyuwangi ya, UMKM naik kelas gitu. Ya semoga para UMKM terus semangat untuk ke depan. Lena, kita tahu kan bahwasannya UMKM Banyuwangi kemudian ini salah satu juga program unggulan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu ya. Kalau Leona rasa apakah saat ini gitu perkembangan UMKM Banyuwangi yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sudah cukup atau belum? Untuk pelaku UMKM. Ya kalau udah cukup atau belum Leona kurang paham ya, tapi Leona harap pemerintah lebih memperhatikan lebih ke UMKM. Karena kalau UMKM maju ya Mbak Jaya, terus berkembang bisa menopang perekonomian masyarakat Banyuwangi gitu. Oke, sebagai penyanyi sekaligus juga nanti terjun ke dunia politik, memberanikan diri untuk menjadi anggota legislatif, apa yang Leona punya untuk bisa menarik hati pemilih untuk memilih Leona sebagai anggota legislatif? Gitu. Apabila saya jadi loh ya. Ya ini yang belum dilakukan. Apa yang dilakukan sebelum jadi? Saya sebelum saya jadi, saya akan terus belajar gitu Mbak. Pokoknya belajar aja deh, ngikut gitu. Ngikut, semisal
kegiatan apa aja saya selalu ikut itu. Kegiatan politik pastinya. Pernah Insya nggak? Allah Pernah saya nggak? bisa. Yakin banget ya. Insya Allah enggak. Mbak Liana pernah nggak dilirik sama partai lain? Enggak. Nggak pernah. Enggak. Apakah tidak ada yang apa namanya mengundang atau apa ya bisa dibilang ngajak-ngajak gitu? Kalau dulu tahun 2014 emang iya, tapi kalau sekarang kan mungkin sudah tahu kalau Leona di Demokrat. Demokrat. Jadi sebelumnya memang udah ada partai politik yang ngelirik Leona gitu? Iya dulu itu tahun 2014 gitu Mbak. Gak usah disebutin lah partainya ya. Dan itu masih belum ada ketertarikan untuk terjun ke dunia politik? Belum. Kenapa? Karena dulu kan masih fokus nyanyi. Karena gitu. asik nyanyi gitu. Dan enak aja nyanyi. Dan sekarang kepengen ibaratkan nyanyi nyambi gitu ya. Jadi kalau misalnya jadi nih gitu ya, jadi anggota legislatif pengen tetap nyanyi. Mungkin medianya lain gitu ya. Tergantung sih Mbak. Tergantung kalau acara Leona, kalau acara partai Leona emang nyanyi gitu. Tapi kalau untuk cari duit itu enggak dulu. Kalau misalnya jadi gitu. Sekarang masih nyanyi ya? Masih nyanyi. Dan ada nggak sih ini kita ngomongin soal pendapat orang tentang sosok artis yang ingin menjadi anggota legislatif ya. Ada yang kontroversi sih memang, ada yang memang memberikan support dan setuju tentang hal itu. Boleh-boleh saja sih kalau memang punya kemampuan. Ada yang mengatakan apa sih bisanya artis di DPR, ada yang bisa seperti itu. Nah, ketika komentar seperti itu, Leona dapatkan apa yang Leona sampaikan kepada mereka? Ini Leona sering menyampaikan ke mereka bahwa Leona itu nggak pandai ngomong Mbak, gitu. Iya. Tapi bener nggak? Tetapi insya Allah ke depan dengan niat baik Leona, Leona pasti bisa bantu mereka yang membutuhkan bantuan. Leona nggak bisa bantu mereka dengan kedua tangan Leona sendiri, gitu. Dengan Partai Demokrat, insya Allah Leona pasti bisa. Jadi dalam arti bahwa Leona akan membantu lewat sebuah kebijakan. Ya. Nanti yang akan diberikan kepada Leona dan nanti akan dikontribusikan kepada masyarakat. Terakhir ya, sebelum kita closing, ada yang ingin disampaikan buat masyarakat Banyuwangi tentang Leona yang ingin mengabdikan diri ya sebagai anggota DPRD. Buat apa? Buat masyarakat ya. Ya Leona cuma minta doanya gitu, dukungannya. Gitu. Pasti aku dukung. Harus, emang harus. Jadi jangan dilihat nggak bisa perempuan apa-apa. Nyanyi, perempuan itu emang harus mandiri sih aslinya ya kan Mbak. Jadi Leona cuman jangan lihat luarnya aja gitu. Lihat niat baik Leona. Kalau kepengen kenal, ayo ngopi gitu ya. Monggo silakan, kan tahu rumahnya sekarang. Kopi gratis. Kopi gratis. Jadi itu yang akan Leona sebagai modal lah ya untuk bisa mengambil simpati masyarakat Banyuwangi untuk memilih Leona sebagai anggota DPRD. Dan kayaknya ini memang sudah bulat tekadnya ya. Sudah mantap gitu. Karena alhamdulillah keluarga juga saudara support sudah mendukung Leona untuk walaupun nanti kalau misal jadi anggota DPRD nggak nyanyi lagi juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Mau fokus ke rakyat, ke masyarakat. Iya benar-benar. Baik Leona, kan closing nih ya. Tapi nanti setelah closing ada satu lagu yang nanti Desi minta buat Leona nyanyikan ya. Boleh. Tapi terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Sama-sama. Bincang-bincangnya yang luar biasa. Desi kayaknya jarang-jarang ngomong-ngomong serius sama Leona seperti ini. Karena kita biasa lagi cekakakan-cekikikan kalau di luar studio ya. Jadi terima kasih ya. Jadi sama-sama. Jadi sekarang Desi tahu mantep udah milih Leona gitu. Karena kebetulan aku udah pilih 2 nih. Oh benar. Harus dukung loh Mbak. Dukung Leona. Leona terima kasih ya atas sama-sama. Partisipasinya dan malam hari ini mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan sukses ya. Amin. Langkahnya juga ringan dan mudah-mudahan berkah dan diridhoi gitu ya. Amin. Itu yang pasti. Baik sobat podcast Banyu Biru Banyuwangi, itu tadi obrolan kita bareng Leona, salah satu penyanyi asal Banyuwangi yang akan mengabdikan diri sebagai anggota legislatif ya atau anggota DPRD Banyuwangi. Kita tadi sudah memberikan obrolannya kepada Anda. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini bermanfaat. Saya Desi Alinda pamit undur. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hatiku sepi. Angen-angen tresno dibalas tresno, nyatane tresno dibalas matur nuwun. Wis nyaman sempat sayang kok malah hilang. Mbak Desi ikut nyanyi juga. Melimo angin bertahan loro, nyoba selalu ono meski kowe ra ono rasa. Rasa sing cipta asa gitu. Kebacut sayang ngei harapan kowe milih liyane. Udan soyo terus klepas tekan hatiku. Cedai karo aku, nanging atimu Kan aku